Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 materi teks deskripsi. Ini masuk ke pertemuan ketiga. Di pertemuan sebelumnya ada sebuah tugas, yaitu dimana kalian diminta untuk mengisi tabel sesuai dengan halaman 6 dan 7 di dalam buku pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi kalian mengisi tabel tersebut berdasarkan teks halaman 12, yaitu tentang teks yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Sebelum itu mari kita mulai pembahasan isi tabel tersebut. Tabel yang pertama itu membicarakan tentang objek atau hal yang dideskripsikan. Untuk menjawab pertanyaan objek atau hal yang dideskripsikan, kita bisa dengan mudah menjawabnya, yaitu berdasarkan judul. Berdasarkan judulnya adalah Pesona Pantai Senggigi. Berarti objek atau hal yang dideskripsikan adalah objeknya adalah Pantai Senggigi, dan hal yang dideskripsikan adalah pesona atau keindahannya. Itu yang pertama. Lalu tujuan dari teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi, mari kita baca dulu. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar sebagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni, sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir Pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini, Anda harus berjalan menuruni anak tangga. Pura pertama yang dijumpai berdiri di bawah pohon rindang, sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang setinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu,
Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang memancing ikan dengan cara menceburkan diri ke dalam laut. Selain itu, melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah tujuan dari teks deskripsi ini, ya untuk tabel yang kedua, jawabannya adalah menggambarkan pesona keindahan yang ada di Pantai Senggigi dan sekitarnya. Ya, itu jawabannya. Lalu yang ketiga, rincian. Ini kan isi teks deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek. Ya tadi tujuan teksnya kita sudah tahu bahwa itu adalah menggambarkan pesona keindahan Pantai Senggigi dan sekitarnya. Lalu kita membicarakan rincian, berarti ada keindahan fisik pantai, ya. Kemudian di sini kalau keindahan sore hari juga di sini disebutkan di bagian terakhir. Lalu suasana di sekitar Pantai Senggigi pada waktu-waktu tertentu, ya. Jadi selain membicarakan keindahan fisik Pantai Senggigi, kemudian juga keindahan sore hari, di sini di teks Pantai Senggigi juga membicarakan tentang bagaimana suasana di Pantai Senggigi tersebut. Nah, terus kalau perasaan terhadap objek itu saya kembalikan ke kalian masing-masing. Bagaimana kalian, apa yang kalian rasakan setelah mendengar atau menyimak atau bahkan membaca teks tentang Pantai Senggigi. Dan satu lagi adalah membicarakan tentang struktur. Struktur teks deskripsi itu ada 3 kemarin, ya. Di sini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, bahkan 5, ya sebutlah 5. Lalu struktur yang pertama itu adalah identifikasi. Identifikasi seperti yang kemarin kita bilang adalah paragraf yang memberikan gambaran besar apa sih yang mau diomongin di teks ini. Secara tidak langsung identifikasi terletak di terletak di paragraf pertama. Lalu kemudian struktur yang kedua adalah klasifikasi. Ya, struktur yang kedua adalah klasifikasi. Ini klasifikasi itu membagi apa yang akan disampaikan di teks deskripsi ini. Jadi kalau misalnya kita bilang bagian klasifikasinya yang merupakan urutan pengulangan topik yang akan dibahas, sebenarnya bagian klasifikasi ini juga ada di paragraf pertama. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita lihat di paragraf pertama itu adalah Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang, 1. Lalu kemudian pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan, 2. Ketiga, Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. 3 ya, 3 poin yang. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi itu penjelasan secara detail. Tadi kita klasifikasi yang pertama adalah membicarakan tentang Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Di paragraf kedua, kalau kita simak baik-baik, itu membicarakan bagaimana Pantai Senggigi dan juga garis pantainya. Jadi paragraf kedua itu masuk ke dalam deskripsi. Kemudian paragraf ketiga, pemandangan bawah laut. Nah, kita lihat di
paragraf pertama di sini ada pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Berarti paragraf ketiga itu masuk ke dalam deskripsi. Paragraf keempat pun begitu, karena paragraf keempat membicarakan tentang pura Batu Bolong. Di paragraf pertama disebutkan Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di pantai Senggigi. Jadi kalau ditanya struktur identifikasinya mana? Struktur identifikasinya adalah Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selesai. Itu adalah bagian identifikasi. Sampai sini paham ya? Jadi itu penjelasan tentang tugas yang kemarin kalian kerjakan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi sebagaimana yang sudah kalian rangkum berdasarkan tugas di pertemuan sebelumnya. Kaidah kebahasaan yang pertama yang ada di dalam teks deskripsi sebagaimana yang juga ada di dalam buku cetak yang bisa kalian cari, ini membicarakan tentang kata umum dan juga kata khusus. Apa maksud kata umum dan kata khusus? Saya bisa menggambarkan bahwa kata umum itu adalah kata yang memiliki makna yang terlalu luas. Nah, kata khusus itu mempersempitnya. Contoh, kata umum contoh adalah ketika kita membicarakan baik dan jahat. Kita bilang orang baik itu banyak kriterianya, sehingga kata baik itu masuk ke dalam kata umum karena terlalu luas untuk mendeskripsikan makna dari baik. Nah, sedangkan kata khusus itu adalah kata yang dipilih untuk mendeskripsikan sesuatu dengan lebih jelas. Contoh ketika tadi kata baik adalah kata umum, kata khususnya adalah bisa ramah, bisa juga dermawan, bisa juga sabar. Nah, itu kan artinya mendeskripsikan kata baik dengan lebih detail, dengan lebih rinci, dengan lebih mudah dipahami. Karena balik lagi ketika kita membicarakan baik atau jahat, itu tergantung bagaimana kita mengenal orang tersebut. Itu kalau ngomongin orang ya. Jadi misal kamu bilang, ih si A baik ya. Ketika dia bilang baik, kita nggak tahu baiknya gimana sampai kira. Sedangkan seseorang punya pengalaman yang berbeda dengan orang ini. Misal kamu dengan saya, kamu bilang bahwa saya adalah orang yang baik, sedangkan ada teman kamu yang pernah ketemu sama saya terus kemudian saya omel-omelin, atau saya lagi marah, kemudian kamu yang bilang ke teman kamu bahwa saya akan baik, bahwa saya adalah orang baik, itu sulit untuk bisa menerima karena dia pernah saya marahin. Tapi ketika itu karena pengertian baiknya terlalu luas. Sedangkan kalau misalnya kamu bilang Pak Ahmad baik ya, itu kan umumnya. Tapi kalau misalnya Pak Ahmad ramah ya, ramah dalam artian murah senyum, atau Pak Ahmad sabar ya. Nah, kalau kamu bilang ke teman kamu, Pak Ahmad sabar ya, teman kamu bisa bilang enggak karena dia pernah saya marahin. Itu pengertian, itu penjelasan tentang kata umum dengan kata khusus. Semoga sampai sini kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, setelah kita membicarakan tentang kata umum dan kata khusus, kita masuk ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu majas. Apa itu majas? Mungkin buat kalian masih terdengar asing.
Yang dimaksud dengan majas di sini adalah pemilihan bahasa, bukan pemilihan bahasa, penggunaan kata lain yang bisa menggambarkan apa yang ingin dibicarakan. Contoh majas itu yang paling mudah adalah peribahasa. Satu yang paling sering kalian dengar adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, itu adalah sebuah perumpamaan. Majas itu bisa dibilang juga sebagai perumpamaan, tapi majas ada beberapa jenis majas, tapi kita membicarakan secara umumnya dulu. Majas itu adalah perumpamaannya bisa membandingkan. Kalau misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu adalah perumpamaan bahwa kita harus bersakit-sakit dahulu untuk bersenang-senang kemudian. Kalau perbandingan misalnya apa ya? Intinya yang dimaksud dengan majas itu adalah perumpamaan bahwa ketika dia ingin menyampaikan suatu maksud tapi dengan menggunakan kata lain, kalimat lain yang mengarahkan agar menuju kepada maksudnya. Gimana ya saya bilang ya, misalnya kamu mau bilang, ini orang banyak ngomong banget sih, tapi ternyata teman kamu tidak sepintar dengan apa yang diomongin. Itu tiba-tiba kamu nyeletuk, air beriak tanda tak dalam, atau tong kosong nyaring bunyinya. Itu adalah contoh majas. Majas adalah pemilihan kalimat untuk menyampaikan sesuatu dengan perumpamaan. Yang perlu digarisbawahi adalah majas adalah sebuah perumpamaan. Itu sederhananya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah penulisan kata. Jadi kata itu adalah yang paling rendah dalam bahasa, dan kata itu bisa dibentuk dari berbagai macam keadaan. Misal, kata itu ada nomina itu adalah kata benda, ada verba yaitu kata kerja. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membicarakan tentang kata kerja ya. Tentang kata kerja yang mana menggunakan imbuhan me. Nah, di imbuhan me ini ada sebuah keadaan khusus, ada sebuah hal yang unik, yaitu ketika imbuhan me ketemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf KTSP ya. Yang dimaksud kata dasar misalnya baju, pakaian, baju, motor, misal gitu ya. Itu adalah kata dasar. Baju, kursi, meja, itu adalah kata dasar. Nah, ketemu imbuhan me, contoh pakai adalah kata dasar ya, kata pakai adalah kata dasar. Lalu ketemu imbuhan me menjadi apa? Bukan memakai tapi memakai. Terus kemudian yang huruf K, kunci ya, kunci adalah kata benda. Kemudian ketemu imbuhan me menjadi kata kerja, tapi bukan harusnya me ketemu kunci, harus jadi mekunci, tapi nggak gitu. Ketika imbuhan me ketemu huruf K, maka akan menjadi mengunci. K-nya hilang dan berubah menjadi eng. Sama seperti tadi, pakai, P-nya hilang berubah menjadi M, jadi memakai. Contoh, pukul
berubah menjadi memukul. Terus apalagi, putus jadi memutus. Nah itu, jadi ketika imbuhan me ketemu p akan berubah menjadi memutus, memakai. Kemudian huruf k, ya, huruf k, me ketemu huruf k, me ketemu kunci jadi mengunci. Terus apa lagi, kosong jadi itu panjang, jangan, mengunci. Terus kerja, ya, jadi mengerjakan misal. Jadi ketika me ketemu k itu hilang menjadi huruf eng. Terus kemudian t, tonton, ya kan, atau tegas, jangan tegas itu nanti karena oke, misal tegas ketemu imbuhan me itu menjadi menegaskan misalnya. Terus ketemu huruf T lagi apa, teropong jadi meneropong, ya. Jadi kalau imbuhan me ketemu K itu berubah jadi eng, ketemu P itu berubah jadi M, ketemu T itu berubah menjadi N, T nya hilang berubah menjadi N. Nah TS, nah S misal apa ya, selam ditambah imbuhan me menjadi menyelam. Terus apa lagi, selam. Terus sakiti jadi menyakiti, ya. Jadi ketika imbuhan me ketemu S itu berubah menjadi men, jadi ny, ya. Nah satu dan hal lain yang harus kalian ingat, imbuhan me itu bercabang. Itu ada imbuhan me, men, mem, meng, dan men, ya. Nah selain dari KTSP itu akan tetap, misal cuci itu akan jadi mencuci. Tapi kalau suci jadi menyuci. Itu adalah kaidah kebahasaan. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Tugas kalian setelah pertemuan, ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami. Karena saya bisa menyampaikan sesederhana mungkin. Jika memang ada hal yang masih belum dipahami, silakan jangan malu untuk bertanya, karena kalau kata peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Tugas untuk pertemuan selanjutnya, tugas kalian adalah, pertama, kalian harus menemukan kata umum dan kata khusus dari, jangan teks sendiri lagi, kita pakai teks yang selanjutnya. Setelah teks Pantai Senggigi itu kan ada teks Gebyar Pementasan Tari Kolosal Ariah, ya. Kalian cari kata umum dan kata khusus. Dan yang kedua itu nomor 1, nomor 2 nya adalah kalian harus menemukan penggunaan yang tadi, imbuhan me ketemu kata dasar KTSP, ya. Tugasnya 2 itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.